Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Medi Yulison Arza dari kelas 3E Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas salah satu dari strategi pembelajaran yang sering digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Nah, apa itu proses pembelajaran kontekstual teaching and learning? Apa saja ciri-cirinya, keunggulannya, ataupun kelemahannya, kemudian apa saja konsep dasarnya dan juga bagaimana cara pelaksanaannya, maka akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian dan konsep dasar strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Secara bahasa, kontekstual teaching and learning ini berasal dari 3 kata. Yang pertama itu konteks, yang artinya suasana ataupun keadaan. Kemudian teaching, artinya mengajar ataupun mengajarkan. Dan juga learning, artinya memahami atau menambah pengetahuan baru mengenai materi pelajaran. Kemudian Departemen Pendidikan Nasional mengatakan bahwasanya strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata para peserta didiknya. Jadi strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning ini tidak hanya tentang materi, namun juga diajarkan pada peserta didik untuk dapat melakukan korelasi antara hubungan materi pelajaran yang diajarkan dengan kehidupan yang dilalui oleh para peserta didik, seperti itu. Kemudian juga dapat kita simpulkan bahwasanya strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning ini adalah suatu model atau strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan juga menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi di sini strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning ini tidak hanya menuntut atau mendorong para peserta didik untuk memahami materi pelajaran, namun juga untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Nah, dari beberapa pengertian yang telah saya jelaskan, maka dapat kita ambil 3 kesimpulan mengenai konsep dasar strategi pembelajaran inquiry ini, yang mana kesimpulan pertama adalah, atau konsep pertamanya adalah, kontekstual teaching and learning menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Artinya, proses pembelajaran juga ditekankan kepada keterlibatan peserta didik secara aktif, secara penuh untuk menemukan materi, baik itu dari segi aspek kognitifnya ataupun dari kerjasamanya gitu. Kemudian konsep kedua, kontekstual teaching and learning mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, para peserta didik ini didorong untuk dapat mengkorelasikan hubungan dari materi pelajaran yang diberikan dengan pengalaman yang telah dilaluinya dalam kehidupan nyata. Kemudian konsep ketiga yaitu kontekstual teaching and learning mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Artinya, proses pembelajaran kontekstual teaching and learning ini mengharapkan para peserta didik untuk dapat menerapkan materi yang dipelajari, ilmu yang diambil dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu, sebagai sebuah perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada tujuan strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning, yang mana tujuannya adalah 1. Memberikan motivasi atau memberi motivasi pada peserta didik untuk memahami makna materi pelajaran yang diberikan dengan mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, bertujuan menjadikan siswa atau peserta didik lebih bisa memahami materi yang dipelajari dan hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi peserta didik. Artinya, ketika peserta didik ini menerima materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya, kemudian dapat mengkorelasikannya dengan pengalaman sehari-harinya atau pengalaman yang dilaluinya, maka proses pembelajaran seperti ini tentunya akan lebih bermakna bagi diri peserta didik tersebut. Kemudian selanjutnya juga
bertujuan agar peserta didik memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke konteks lainnya. Artinya, pemahaman materi pelajaran peserta didik ini diharapkan bisa menerapkannya dalam konteks kehidupan nyatanya seperti itu. Kemudian proses pembelajaran berlangsung secara alamiah atau proses berpengalaman secara langsung. Jadi kegiatan peserta didik di sini bekerja dan mengalaminya secara langsung. Maka sesuatu yang baru ini atau peserta didik ini dapat menemukan sesuatu jawaban baru atau jawaban yang dirumuskannya secara diri sendiri gitu. Maka hal ini dapat membantu mereka dalam memahami materi pelajaran yang diberikan. Jadi tidak hanya dari apa kata guru, namun juga dari apa kata hati ataupun cara berpikir mereka sendiri, seperti itu. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri dan karakteristik strategi contextual teaching and learning. Yang pertama, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, activating knowledge. Artinya, materi yang diberikan tidak lepas dari pengetahuan yang telah didapatkan para peserta didik sebelumnya, baik itu di lingkungan jenjang sebelumnya ataupun dari lingkungan keluarganya. Jadi peserta didik dapat melanjutkan proses pengetahuannya dari apa yang telah diketahui, seperti itu. Yang kedua, pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Jelas bahwasanya pembelajaran kontekstual ini dalam rangka untuk memperoleh dan juga menambah ilmu atau pengetahuan baru pada diri peserta didik tersebut. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan atau understanding knowledge. Artinya pada proses pembelajaran ini tidak hanya mendorong peserta didik untuk dapat menghafal ataupun mencatatnya, namun juga dapat memahaminya dan juga diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Kemudian yang keempat, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection, yang mana artinya peserta didik didorong untuk dapat menarik atau mengkorelasikan hubungan antara materi pelajaran yang diberikan dengan pengalaman yang dilaluinya dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kelima, ada mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut atau applying knowledge. Artinya ya seperti yang saya katakan tadi, diharapkan peserta didik ini dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya, juga mengaplikasikannya dalam proses berpikirnya, seperti itu. Dan yang keenam, ada bekerja sama atau collaborating. Jadi pada proses pembelajaran contextual teaching and learning ini, para peserta didik juga dapat bekerja sama secara afektif ataupun secara optimal baik dengan kelompok ataupun interpersonal dalam rangka untuk saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi demi merumuskan suatu jawaban. Kemudian berpikir kritis dan kreatif, critical and creative thinking. Artinya pada proses pembelajaran ini, peserta didik juga dapat mengembangkan proses berpikir kritis dan kreatif mereka. Nah, ini merupakan salah satu kriteria penilaian peserta didik. Selanjutnya, yang kedelapan, mengasuh atau memelihara pribadi siswa atau nurturing di individual. Artinya, selain dari segi aspek kognitif atau proses berpikirnya, para peserta didik ini juga dapat belajar mengenai atau memahami mengenai afektif, emosi ataupun keadaan perasaan, dan juga psikomotorik, keahliannya gitu. Diharapkan berubah ke arah yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada kesembilan, mencapai standar yang tinggi. Artinya diharapkan peserta didik ini dapat mengoptimalkan sedemikian mungkin proses pembelajaran mereka sehingga tercapai standar yang tinggi atau unggul bagi diri peserta didik, seperti itu. 10. Menggunakan penilaian autentik atau using authentic assessment. Artinya pada proses pembelajaran ini guru melakukan penilaian secara autentik, artinya dari awal hingga akhir pada diri peserta didik, yang menjadi sebuah penilaian observatif oleh guru tersebut gitu. Dan yang terakhir, melakukan refleksi atau reflecting knowledge, yang artinya guru mengulas kembali mengenai apa yang dipelajari, apa ya manfaatnya yang dipelajari dari materi yang diberikan, dan juga memberikan kesimpulan pada diri peserta didik, dan juga tak lupa penguatan materi, seperti itu.
Kemudian ada asas dan prinsip strategi kontekstual teaching dan learning. Yang pertama itu konstruktivisme. Artinya pengetahuan itu dibentuk dan dibangun lalu diberi makna melalui pengalaman nyata pada diri peserta didik. Yang kedua, menemukan atau inquiry, didasarkan pada penyelidikan, pencarian, dan penemuan sendiri dengan cara berpikir sistematis. Artinya, pada tahap ini ataupun dalam proses pembelajaran ini, peserta didik dapat melakukan penyelidikan, pencarian, dan juga penemuan sendiri dari suatu rumusan masalah yang diberikan. Yang ketiga, ada bertanya atau questioning, yang mana pertanyaan ini dapat berasal baik dari peserta didik, pendidik, ataupun masyarakat belajar lainnya, yang bertujuan untuk dapat memberikan penjelasan ataupun memperkuat pemahaman pada diri peserta didik tersebut gitu. Selanjutnya ada masyarakat belajar atau learning community ya. Jadi pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan baik dengan anggota kelompok maupun dengan interpersonal gitu, perorangan gitu. Kemudian ada pemodelan atau modeling. Artinya guru memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik ya. Misalnya seperti materi sholat tentang bacaan, maka seorang guru dapat memperagakan atau mendemonstrasikannya agar peserta didik dapat menirunya dalam materi dan juga pemahaman di kehidupan nyatanya gitu. Kemudian ada refleksi atau reflection, yang mana aktivitas berpikir mendalam terkait apa yang baru dipelajari atau apa yang baru saja terjadi pada diri peserta didik, yang diharapkan dapat mengubah perilaku baik itu aspek kognitif, afektif ataupun psikomotorik pada peserta didik ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian ada penilaian nyata atau authentic assessment, yang mana penilaian ini dilakukan ya sepanjang proses pembelajaran berlangsung ya, baik dalam proses ataupun setelah proses pembelajarannya gitu. Yang mana hal ini juga dipergunakan sebagai evaluasi formatif dan juga summatif oleh pendidik gitu. Ketiga juga pengukuran terarah kepada aspek keterampilan dan juga penampilan, performance, bukan mengingat fakta. Artinya peserta didik ini bukan hanya mengingat mengenai ataupun menghafal dan juga mencatat materi, namun juga kepada aspek keterampilan dan juga penilaian proses berpikirnya. Seperti itu. Kemudian ada prosedur pelaksanaan strategi CTL. Yang pertama, relating, artinya belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Pada tahap ini, guru menyediakan materi pelajaran yang mana dapat dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata peserta didik, seperti itu. Yang kedua, experiencing, artinya belajar adalah kegiatan mengalami. Siswa berproses secara aktif dan juga dengan hal yang dipelajarinya, seperti itu. Jadi artinya pada tahap kedua ini siswa dapat berproses secara aktif baik dari proses berpikirnya maupun dari kerjasamanya antara kelompok ataupun antar individu, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada applying, yaitu belajar menekankan pada proses pendemonstrasian pengetahuan yang dimiliki. Artinya proses pembelajaran ini dapat juga didemonstrasikan sesuai dengan pengalaman yang telah didapatkan oleh peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ada cooperating, artinya belajar merupakan proses kolaboratif dan kooperatif melalui proses bekerja berkelompok. Jadi proses pembelajaran kontekstual ini berkelompok untuk dapat saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi dalam merumuskan jawaban, seperti itu. Dan yang kelima, presentation and conclusion, di mana peserta didik mempresentasikan hasil penyelesaian mereka dan juga membuat kesimpulan berdasarkan apa yang telah dipelajari, seperti itu. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah guru mengadakan refleksi dan mengevaluasi kembali hasil pembelajaran yang telah dilakukannya, seperti itu. Kemudian mengenai keunggulan strategi CTL, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimilikinya sehingga peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, peserta didik dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan juga memecahkan masalah, dan pendidik dapat lebih kreatif. Pembelajaran juga lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep
pada diri peserta didik. Kemudian juga kontekstual ini adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Dan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real, artinya dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata yang telah dilalui oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian selanjutnya pembelajaran lebih menyenangkan dan juga tidak membosankan. Dan terakhir, selanjutnya membantu peserta didik bekerja dengan lebih efektif dalam kelompok dan juga terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok, seperti itu. Selanjutnya juga ada kelemahan dari strategi contextual teaching and learning ini, yaitu yang pertama, tingkat kemampuan peserta didiknya berbeda-beda sehingga pendidik akan kesulitan dalam menemukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian peserta didiknya tidak sama, seperti itu. Yang kedua, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran ini, maka ia akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan. Kemudian yang ketiga, tidak efisien karena proses pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lumayan agak lama gitu. Kemudian selanjutnya, tidak setiap peserta didik dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan strategi ini. Kemudian peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya dalam bentuk lisan, maka hal ini juga akan menjadi kesulitan yang dialami oleh peserta didik gitu. Selanjutnya, pengetahuan yang didapat oleh peserta didik juga akan berbeda-beda dan tidak merata sesuai dengan proses berpikir yang dilaluinya, seperti itu. Kemudian peran pendidik hanya sebagai pengarah dan juga pembimbing. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesulitan ataupun tantangan pada strategi CTL ini. Yang pertama, guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajarannya sesuai dengan apa yang diterapkan semula atau apa yang diharapkan. Kemudian tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Kemudian guru harus lebih mengefektifkan waktu sedemikian mungkin agar dapat dilakukannya proses pembelajaran contextual teaching and learning ini secara optimal. Nah, ya, jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah CTL atau strategi contextual teaching and learning ini adalah sebuah landasan membangun kerangka berpikir dimulai dari fakta, data, konsep dan juga pengalaman pada diri peserta didik. Kemudian siswa harus mampu mengkonstruksi pikirannya melalui pengalaman, ilmu dan juga pengamatan sosial, terutama kegiatan pemecahan masalah. Dan juga siswa harus dapat menemukan jawaban dari setiap permasalahan dengan kreatif dan inovatif, serta membangun dirinya agar berguna bagi orang lain dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian bagi guru, maka guru harus senantiasa membimbing, mendorong, serta membuat penilaian pola-pola pikir siswa, bagaimana siswa menggali informasi, kemudian apakah yang telah mereka ketahui dan yang belum ketahui. Dan keterampilan dalam menemukan pengetahuan ini harus melibatkan orang lain, terutama kerjasama di kelas dan juga tetap dalam monitoring atau bimbingan dari guru. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.